Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa dengan Info Humas Hubin SMK Negeri 11 Bandung. Dan informasi kali ini, Humas Hubin SMK Negeri 11 Bandung akan menyampaikan tata cara pengisian jurnal PKL bagi siswa kelas 12. Tak terasa waktu telah membawa kalian pada kegiatan PKL. Kegiatan PKL ini merupakan salah satu kegiatan yang harus kalian selesaikan dengan baik di semester 5 ini. Seluruh kegiatan PKL yang kalian lakukan di industri harus kalian dokumentasikan dalam jurnal PKL. Berikut akan dipaparkan tata cara pengisian jurnal PKL SMK Negeri 11 Bandung. Simak dengan baik ya. Jurnal PKL tahun ajaran 2025-2026 ini mempunyai cover yang didominasi warna biru. Di bagian cover terdapat kolom nama dan kelas. Silahkan isi dengan nama jelas dan kelas kalian agar tidak tertukar dengan jurnal milik teman kalian. Di halaman ini kalian isi dengan nama, nomor induk siswa, kelas, periode PKL yaitu Oktober sampai dengan titik-titik atau bulan berakhirnya PKL kalian, atau disesuaikan juga dengan bulan kalian melaksanakan PKL. Halaman berikutnya merupakan identitas peserta didik atau identitas diri kalian. Tulislah dengan jelas identitas diri kalian, selain itu tuliskan pula nama pembimbing sekolah beserta nomor induk pegawainya. Jangan lupa untuk menempelkan foto kalian yang berukuran 3x4. Berikutnya merupakan halaman identitas tempat praktik kerja lapangan atau PKL kalian. Tuliskan dengan jelas nama industri dan alamatnya serta nama pembimbing industri kalian. Jika kalian melaksanakan PKL di dua industri yang berbeda, silakan tulis nama tempat PKL 1 dan nama tempat PKL yang kedua. Namun, jika kalian melaksanakan PKL hanya di satu industri saja, silakan tulis nama industri dan nama pembimbing industri kalian di bagian tempat PKL 1. Tanda tangani lembar PKL ini dengan menuliskan pula bulan, tahun, nama jelas, dan NIS kalian. Halaman berikut ini merupakan halaman yang berisikan petunjuk pengisian jurnal PKL. Kalian dapat membacanya untuk mengetahui hal apa saja yang mesti kalian isi di jurnal ini. Poin 4 merupakan poin yang harus kalian ingat baik-baik, yaitu pengumpulan jurnal PKL paling lambat 1 minggu setelah melaksanakan PKL. Halaman berikutnya merupakan daftar kehadiran siswa di tempat PKL. Di halaman ini terdapat tabel yang berisi nomor, bulan, tanggal, dan rekap. Tabel ini akan menunjukkan jumlah kehadiran kalian di tempat PKL setiap bulannya. Tulis nama bulan dan kemudian beri paraf jika kalian hadir di tempat PKL pada tanggal dan bulan tersebut. Jika di tanggal tersebut libur, kalian dapat membubuhkan tanda silang di bawah kolom tanggal tersebut. Jika kalian sakit, beri tanda S, dan jika kalian izin, beri tanda I. Namun, jika kalian tidak hadir ke industri tanpa keterangan, beri tanda A. Hitung jumlah kehadiran dan ketidakhadiran kalian di kolom rekap. Tulis jumlah sakit, izin, dan alfa kalian. Jika kalian sakit, izin, atau alfa pada periode tersebut di kolom rekap S, I, dan A. Hitung jumlah ketidakhadiran tersebut, lalu tuliskan di kolom jumlah tidak masuk. Karena dalam 1 bulan, kalian tidak akan PKL selama full 30 hari atau 31 hari mengingat adanya hari libur, maka tuliskan juga jumlah hari harus masuk ke tempat industri dalam 1 bulan tersebut di kolom jumlah harus masuk. Kemudian, hitung persentasi kehadiran kalian di kolom persen hadir dengan rumus jumlah kehadiran dibagi jumlah harus masuk, kemudian dikali 100. Hasilnya adalah jumlah persentase kehadiran kalian. Misalnya, kalian hadir 22 hari, sedangkan jumlah harus masuk adalah 24 hari. Maka cara menghitung persentasenya adalah 22 dibagi 24, kemudian hasilnya dikalikan 100. 22 dibagi 24 adalah 0,917. Dikalikan 100 menjadi 91,7. Sehingga persentase kehadiran kalian di bulan tersebut adalah 91,7%. Atau dapat kalian bulatkan menjadi 92%.
Jika kalian hadir penuh sesuai jumlah harus masuk, maka kehadiran kalian 100%. Catat daftar kehadiran kalian secara rapi setiap bulannya. Di jurnal ini disediakan kolom untuk 6 bulan PKL. Namun, karena kalian akan menjalani PKL selama 4 bulan, isi kehadiran kalian di nomor 1 sampai dengan 4 saja. Di akhir bagian ini, mintakan tanda tangan pembimbing industri kalian. Dan jangan lupa untuk menuliskan titi mangsanya. Bagian selanjutnya adalah bagian kompetensi subkompetensi yang terdapat di dunia usaha dan industri. Bagian ini terdiri atas 3 halaman yang memuat tabel capaian pembelajaran dan bukti pembelajaran kalian di tempat PKL. PKL merupakan salah satu mata pelajaran di kurikulum Merdeka ini, sehingga PKL memiliki capaian pembelajarannya sendiri. Terdapat 4 capaian pembelajaran dalam PKL, dan keempat capaian pembelajaran ini dapat seluruhnya atau hanya sebagiannya saja kalian dapatkan di tempat PKL. Kalian harus mampu memilah dan mencatat apakah yang kalian kerjakan di tempat PKL termasuk ke dalam capaian pembelajaran 1, 2, 3, atau 4. Capaian pembelajaran pertama adalah peserta didik mampu menerapkan etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan, integritas, dalam kurung antara lain jujur, disiplin, komitmen, dan tanggung jawab, etos kerja, bekerja secara mandiri dan atau bekerja di dalam tim, kepedulian sosial dan lingkungan, serta ketaatan terhadap norma, K3LH, dan POS yang berlaku di dunia kerja. Jika ketika berkegiatan di tempat PKL, kalian dapat menerapkan etika berkomunikasi, berintegritas, beretos kerja, bekerja secara individu atau bekerja sama, peduli terhadap sesama dan lingkungan di tempat kerja, serta taat terhadap norma, K3LH, serta POS yang berlaku, beri tanda checklist di kolom waktu dan sertakan bukti pembelajarannya, kemudian mintakan paraf pembimbing industri dan sekolah kalian. Misalnya, di minggu pertama kalian PKL, kalian diminta oleh pembimbing industri untuk menginput data secara individu dalam waktu 1 hari. Kemudian, kalian dapat menyelesaikannya dengan baik dalam waktu yang telah ditentukan tersebut. Kalian dapat mengisi kolom capaian pembelajaran pertama ini dengan menuliskan penginputan data di kolom bukti pembelajaran, membubuhkan tanda checklist di kolom 1, dan meminta paraf pembimbing industri dan sekolah kalian di kolom paraf pembimbing. Jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan kalian tersebut dengan foto kegiatan yang harus kalian tempel di bagian akhir dari jurnal ini. Catat setiap kegiatan yang kalian lakukan di industri di kolom CP1 ini jika kegiatan tersebut berkaitan dengan komunikasi, integritas, dan hal lain yang sesuai dengan CP1 tersebut. Capaian pembelajaran 2 atau CP2 adalah peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis pada pekerjaan sesuai POS yang berlaku di dunia kerja. Jika kalian melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yang sekaitan dengan jurusan kalian di sekolah, sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh pembimbing industri kalian, maka dapat menuliskan kegiatan-kegiatan tersebut di kolom CP2 ini. Beri tanda checklist di keterangan waktu dalam minggu sesuai dengan minggu kalian mengerjakannya. Mintakan paraf pada pembimbing kalian. Capaian pembelajaran 3 atau CP3 adalah peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis baru dan atau kompetensi teknis yang belum tuntas dipelajari sesuai konsentrasi keahlian. Sehingga segala hal baru atau kompetensi yang di sekolah belum tuntas dikerjakan, tetapi kalian kerjakan di tempat PKL, kalian juga harus mencatatnya pada kolom ini. Catatlah apa saja kegiatan dan di minggu keberapa kalian mengerjakannya seperti pada CP1 dan CP2. Capaian pembelajaran 4 atau CP keempat ini adalah peserta didik mampu melakukan analisis usaha secara mandiri. Kolom ini diisi dengan bukti pembelajaran bahwa kalian telah mengerjakan analisis usaha secara individu. Bagian selanjutnya dari jurnal PKL ini adalah catatan siswa dan pembimbing tempat PKL.
Lembar ini diisi jika ada catatan atau hal-hal yang perlu disampaikan oleh siswa atau pembimbing industri yang sifatnya adalah masukan bagi pihak sekolah. Masukan tersebut dapat berupa saran mengenai kegiatan PKL atau kompetensi siswa yang perlu diberikan atau diusahakan oleh sekolah untuk perbaikan kegiatan PKL di periode selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah laporan kegiatan harian siswa. Pada bagian ini terdiri atas 24 lembar yang memuat tabel kegiatan harian siswa atau telah disediakan bagi 6 bulan pelaksanaan PKL. Bagian ini disediakan bagi kalian untuk mencatat kegiatan kalian per hari selama melaksanakan PKL. Catat keterangan bulan kalian mengerjakan PKL, kemudian catat kegiatan yang kalian lakukan setiap hari. Misalnya, nomor 1, hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025. Divisi kreatif, jenis kegiatannya membuat poster kegiatan. Waktu pengerjaan pukul 9.30 sampai dengan 15.30. Di akhir bulan, paraflah oleh kalian dan mintakan juga paraf kepada pembimbing industri. Lakukan pencatatan kegiatan ini sampai kegiatan PKL kalian berakhir. Bagian berikutnya adalah format penilaian sikap kerja siswa. Pada akhir pelaksanaan PKL, mintalah nilai kepada pembimbing industri kalian. Halaman ini merupakan lembar untuk penilaian sikap kerja kalian selama PKL di industri. Nilai rata-rata pada lembar ini nantinya akan kalian masukkan ke lembar rekapitulasi nilai untuk kolom tujuan pembelajaran 1. Setelah diisi dengan nilai, jangan lupa juga untuk meminta tanda tangan dari pembimbing industri kalian. Sertakan nama lengkap dan jika ada, tulislah nomor pegawainya. Berikutnya adalah lembar rekapitulasi nilai. Tuliskanlah terlebih dahulu identitas kalian dengan jelas dan nama tempat industri kalian. Mintalah kepada pembimbing industri kalian untuk memberikan nilai dalam angka. Nilai tujuan pembelajaran 1 yaitu menerapkan soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja atau tempat PKL. Didapat dari nilai rata-rata pada lembar sebelumnya yaitu penilaian sikap kerja siswa. Tanda tanganlah nilai kalian oleh pembimbing industri dan tulis pula titik mangsanya. Tulislah nama lengkap, NIP, dan jabatan dari pejabat di industri yang akan memberikan tanda tangan pada sertifikat PKL kalian. Kotak-kotak kosong pada lembar terakhir ini silahkan kalian isi dengan foto-foto dokumentasi kalian selama melaksanakan kegiatan PKL. Dan kita sudah sampai pada akhir dari jurnal ini. Selamat PKL, selamat menimba ilmu baru dan menikmati suasana di industri. Sampaikan salam kami kepada pihak industri, jagalah nama baik kalian dan alma mater kalian. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan PKL di industri. Sampai jumpa kembali di sekolah.